Bismillahirrahmanirrahim. Allah ila hadratin Nabiil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahlil baitil kiram bi barakatihim al-Fatihah. Wa ila hadratin min jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karubin sahabati ajma'in khususan khulafatur rasyidin Sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa Sa'di wa Sa'd wa Abdurrahman bin Auf wa jami' ahlil Badriyah wa Uhud wa ila min ulama min al-fuqaha min al-mufassirin al-sufiyatil muhaqqiqin khususan arba'a a'immatil mujtahidin Imam Syafi'i Maliki Hanafi An-Nu'man Ahmad Al-Hambali wa jami' awliya illahi ta'ala aynama kanu min kulli wali wa waliya khususan sultanul awliya qudmi kamilin Asy-Syaikh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani wa Syekh Habib Hasan Sadri khusus talibi hadil kitab Nu'ata'illah Al-Iskandari khususan Masyayikh Haji Muhammad Syekh Muhammad Nabis bin Al-Banjari Yukbaruna fi qurati fi hadi baldah Kalimantan Timur. Sumaila Auliatis Asunan Wali Jawa Sultanul Mahmud bi barakati makaromatihim aghsna ya Allah wa midana fi hajatina Allahumma aftah lana futuhal arifin Allahumma aftah lana futuhal arifin Allahumma aftah lana futuhal arifin binuri hidayatika kama nawarta arda binuri samsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin barakat al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah hampir kepada puncaknya ibadah puasa. Karunia sehat akal, sehat jasmani. Harusnya mengerti, seharusnya mulai merasakan kesehatan dalam bentuk hal yang demikian itu bisa dimuraqabai sebagai wujud syukur kita kepada Allah. Jangan berlalu lintas begitu aja. Setidaknya di saat banyaknya waktu untuk merenungi hal yang demikian. Tujuannya merenungi, mentafakuri adalah mensucikan hati supaya benar penjiwaannya, artinya supaya benar muraqabahnya kepada Allah. Menjiwai, memuraqabai nikmat Allah yang tidak pernah berhenti ini. Sehatnya kita dikaruniai di bulan puasa ini itu betul-betul rahmat yang luar biasa. Mana masih banyak kesempatan di samping nikmat Islam kita melakukan ibadah puasa.
Allah mengaruniai nikmat iman yang tidak semuanya mendapatkan. Umat Islam umum banyak orang-orang melakukan. Tapi satu nikmat iman Allah memilih lagi. Karena ya ayuhan iman Islam bisa masih termolong ya ayuhan nasu, manusia. Banyak manusia mengaku Islam, tetapi yang mendapatkan wari ilahi yang dimaksud oleh Allah ya ayyuhalladzina amanu itu orang-orang mendapatkan waridnya, mengimani, merasakan betapa berharganya yang namanya waktu ini. Apabila sudah terlewat, lalu kita berpikir kemarin kita begitu kosongnya di dalam melakukan ibadah kepada Allah, berniat untuk yang kedepannya, untuk menambahkan taatnya kepada Allah. Dan waktu yang sekarang sedang berjalan ini termasuk adalah waktu yang berada di depan. Itu. Sampai sudah kepada puncaknya ini sudah tanggal berapa, dan berapa besok lusa sudah terlewatkan bulan yang mulia ini. Lalu membekaskah di dalam hati kita suasana Ramadan ini? Itu bukti seorang mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan di saat terlewatnya hari-harinya itu tanpa sesuatu hasil yang baik, maka yang ada adalah sebuah penyesalan. Tetapi hakikat penyesalan ini maknanya orang beriman. Paham ya? Menyesal dengan hari-hari yang terlewatkan. Begitu nol. Tidak ada tafakur. Tidak ada renungan akan agungnya kekuasaan Allah yang tampak di pelupuk mata ini, diindahkan begitu saja dari hari ke harinya. Oleh sebab itu ibadahnya ya begitu. Banyak kandas oleh sesuatu yang menjadikan kandasnya usul kita kepada Allah. Itu akibatkan dari berbagai macam persoalan, terutama masih membiasakan adat-adat yang tidak baiknya, kebiasaan-kebiasaan kesukaan syahwatnya masih terus dilakukan, tidak mau berontak dan berontak ya. Kaidah yang kemarin mengatakan yang disebut halawatun nafsi, rasa nikmatnya nafsu yang sudah lama mengakar itu susah obatnya. Illa khaufun, kecuali rasa takutnya kepada Allah itu yang menggoncangkan, yang meruntuhkan, yang bisa menggoyangkan, merobohkan. Daripada kesenangan nafsu yang sudah mengakar betul-betul. Maukah kita melakukan yang demikian? Itu ketergantungan. Qadanya Allah, takdir dan qadanya Allah di saat di dunia ini, ketergantungan kepada niatnya manusia untuk melakukan perubahan. Karena Allah sudah memberkati ilmunya, akal ini yang menanggung semua
resiko apa yang dilakukan di dunia ini. Itu resikonya akal. Tanggung jawabnya manusia yang diberkahi akal. Untuk menanggung semua perbuatan-perbuatannya. Kalau merasa ada akalnya, pastinya akan merasakan ilham dari Allah. Ingat, dari ajalinya kita dijadikan itu bukan untuk sebuah kebaikan dan bukan untuk sebuah kejahatan. Maka Allah mengilhami dua perkara ini kepada kita untuk memilih. Nyatanya kita banyak memilih kejahatan dan menolak kebaikan. Itulah kenyataan yang ada di dalam diri manusia. Kita punya kemerdekaan untuk memilih kedua-duanya. Tidak ada paksaan dari Allah. Karena itu qadanya Allah di dunia ada pada niat dan tidak niatnya manusia. Jika kita berniat membersihkan, maka Allah membersihkan. Jika kita berniat untuk mensucikan, Allah mensucikan. Maka ayo bangun, belajar untuk mensucikan, untuk membersihkan. Banyak cara yang diajarkan oleh Nabi kepada para ulama. Aulia diturunkan kepada kita. Tinggal memilih mau melaksanakan atau tidak, itu kan. Jangan berbicara sudah takdirnya Allah jelek, ya itu kedunguan. Yang menyatakan bahwa orang bodoh sudah takdirnya, itu puncak kedunguan. Karena kita sudah diberi kebebasan untuk memilih. Kenapa dipilih? Sudah tahu bulan puasa, kogaple, remi di jalan, minum di jalan, tahu itu. Ngerti di dalam hati itu, tahu itu jelek. Tetapi nyatanya tetap dipilih. Ayo, apa ada paksaan dari Allah? Kan tidak ada. Itu hak kemerdekaan untuk memilih. Nah inilah. Dalam bab al-insan di Sirul Adom nanti penjelasan itu luas. Akan diri insan manusia. Kita bagian daripada al-insanul kamil. Nurnya Rasulullah. Jasadnya diturunkan dari jasad seorang dari surga, Nabi Adam. Maka sempurnalah antara jasad dengan lautan di dalam jasad itu. Subhanallah, Allah ciptakan di dalam ketiadaan menjadi ada. Malam hari ini kita akan merasakan penjiwaan itu. Betapa hebatnya lautan ilahiyah di dalam diri kita. Mudah-mudahan Allah limpahkan banyaknya Lailatul Qadar di malam hari ini. Semua anak-anak Bapak bisa menjiwai dan bisa mendapatkan berkahnya di bulan Ramadan ini. Jadi berkah hidupnya, semuanya menjadi berkah. Terutama yang mau masih mendengarkan, berniat mau masih untuk merubah dirinya. Nah, ini sampai nggak di khairul ya. Mau mlebu tapi metu maning, sinyal elek. Ini baca pada orang kapan kami bawa baca pirang-pirang ini kan dia. Tapi apa ini dapat Bapak ngomong akeh bengi iki ya. Bapak sing wis mancing ya. Mau koirul mlebu terus metu maning, sinyal elek nek kono jere. Siapa mani? Kangaan.
Dawet Purwanto bisa mana cek Purwanto Manjing. mm Ya Manjing berarti ini karena pada orang kan dia. Penting aja metu maning itu maning. iya jadi angel sinyal ya Hujan berarti kan jaga dia suara apa lah. Tapi nggak Gusti Allah gampang akan. iya kan kita menunjukkan aku Ya, balik maning ya. Gitu. Itulah pilihan dari Allah untuk kita. Makanya Syekh Ibnu Athaillah mengatakan qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana wa bi ulumihi. La tanfa'uhu ta'atika wa la tadurruhu maksiatika. Tidak memanfaati taat kepada Allah. Tidak manfaati kepada Allah. Apa taat kita itu tidak ada manfaatnya bagi Allah. Wala tadurruhu dan tidak merugikan Allah maksiat kita. Kan? Pilihan itu sudah jelas. Mau taat hakmu untukmu. Mau maksiat tanggung jawabmu. Karena tidak ada paksaan dari Allah. Allah menyuruh kita, makanya lanjutannya wa innama amaroka, dan semestinya amaroka Allah perintahkan kepada kita, kepadamu bihadihi dengan ketaatan, wanahaka dan menyegahkan Allah kepadamu anhadihi atas maksiat, lima ya'udu alaika kembalikan kepada kita. Memang pada dasarnya itu kan sudah nyata betul. Apa kita dipaksa untuk maksiat? Tidak. Tapi itu adalah dua jenis pilihan yang diilhamkan Allah dalam ruh kita, dalam hati untuk memilih. Pilihlah keduanya itu. Maka untuk menolong hamba-hambanya Allah mencegah atau memerintahkan amar ma'ruf kepada kita untuk melakukan kebaikan. Perintah. Tetapi perintah itu mau dilakukan dan tidaknya itu kemerdekaan manusia. Tetapi Allah sudah memerintah. Apa yang mau dipersalahkan kepada Allah? Mau menyalahkan takdirnya Allah? Tidak bisa. Orang tidak sholat, ahli maksiat, ya karena kelakuannya sendiri. Maka wujudlah di dunia ini panggilan adzan, macam-macam seruan. Allah ciptakan pewaris-pewaris Nabi, lahir ulama-ulama, ngoceh ke sana ke sini, mengajak umat. Itu wujud dari Allah untuk menyelamatkan hamba-hamba. Tapi kenyataannya apa? Begitu ini yang terjadi di dalam hati kita. Pertarungan antara akal dan nafsu. Jadi kembali la tanfa'uhu ta'atika, tidak manfaati. Jadi kalau kita taat kepada Allah itu semakin hebat, tidak. Allah tidak butuh sajian dari kita, tidak butuh. Walaupun ada ayat wa ma khalaqtul jinna illa wal insa liya'budun.
jadikannya jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Tujuannya kan untuk beribadah. Itu kan kasih sayangnya Allah. Dikasih sayang ya, malah nantang, ya kan begitu. Ya, itu kan tujuannya, untuk kasih sayangnya kepada hamba supaya selamat kembali kepada tempat yang dimuliakan Allah. Tapi kan banyak menantang, gitu. Berat kepada keinginan nafsunya daripada melakukan kepada perintah Allahnya. Itulah pilihan manusia di alam dunia musyahadah ini. Yang kita selalu berlindung kepada Allah, selamatkan dari golongan orang-orang fasikin, orang-orang musyrikin, orang-orang munafikin. Terus memohon, bersandar kepada Allah, karena kita tidak punya kekuatan apa-apa. Inilah tujuan kita mengaji, supaya kita sadar dan menyadari betul di dalam diri kita tidak punya kekuatan. Sadarnya dan rasa kita sudah, muraqabahnya sudah benar bahwa kita tidak ada kekuatan dalam diri kita. Itulah rasanya orang beriman kepada Allah. Dan itulah nikmatnya iman, samrohnya terasa di dalam sir. Ketika kita bermuraqabah, penjiwaan kepada diri kita, akan daya yang ada dalam ini nyata akan ketemu. Kenapa? Kita menghadap kepada Allah, kita memohon kepada Allah untuk dihadapkan hati ini kepadanya. Itu bin. Rasa iya ya, apa ya kita kekuatannya. Tapi itu kan dengan ilmu begitu. Itu dengan ilmu. Makanya nanti ada lanjutannya. Itu karena ikut keyakinan kita yang ditempa dengan ilmu-ilmu hakikat begini. Nah, kita sampai wusul kepada Allah karena dituntun dengan ilmu begini. Ilmu sumbernya, ujungnya adalah Al-Quran, hadis dari Allah lewat Rasulnya. Lalu kita mengikuti jejaknya lewat para ulama. Itu kalau kita ingin terikat dengannya di dalam satu lingkaran. Tidak ngaji, tidak ada penempaan sama sekali, bagaimana akan rasa tumbuh di dalam sirnya. Bagaimana ngerti artinya iman, karena tidak pernah mengimani sepanjang hidupnya. Ibadah-ibadah, sholat-sholat banyak, tetapi tidak mau mempelajari, mengimani. Apa? Menata jiwanya, menata ruhnya, menata hatinya supaya lurus menghadap kepada Allah. Itulah ilmu keimanan. Ya. Ketiga, hadir pertanyaan, datang teguran dari Allah. Kalau ia betul-betul mengaku orang yang mengintikotkan Allah, menekatkan Allah itu wujud. Nah, ya, sifat-sifat wajibnya Allahnya aja tidak mengerti, tidak memahami begitu. Allah bersifat wujud. Itu dulu zaman dahulu kala. Ya, itu mobil masih ingusan begitu. Jud kita mbako mukhalafatul lil hawadisi. 20 sifat wajibnya Allah untuk dihafalkan, besar untuk diamalkan. Caranya menguraikan makna hakikat di dalam asma itu. Allah wujud, apanya wujud? Betulkah Allah wujud? Buktikan. Dari mana Allah wujud? Ngerti sekarang. Ya iyalah. Allah ada bersama apa yang diwujudkan? Siapa? Kita.
kita diwujudkan olehnya, maka Allah lah bersama kita. Nyata betul kita dinyatakan. Kita ini tidak nyata, tapi Allah Allah menyatakan. Maka Allah maha nyata. Apa? Ini yang nyata. Subhanallah, Allah berada di dalam ketiadaan, dalam keadamaan. Allah hadir di dalam Adam. Subhanallah, maha suci Allah. Hadirnya Allah, jelasnya Allah ada di dalam Adam. Di dalam syai sesuatu. Gerak, diam, tidak akan pernah luput dari afalnya Allah. Kita melihat, kita ingat, itulah apa yang kita lihat dengan pandangan hati. Dengan su'ul basirah. Nyawang, maknanya nyawang, bukan melihat. Nyawang dengan mata hati. Baru ngerti. Kejadian-kejadian apa. Sudahlah. Kalau dengan kejadian-kejadian kita aja, dengan diri kita aja terus. Saat kiamah wa qu'uda wa ala junub. Lah merasakan kiamah, dari kiam ke qu'uda aja belum ngerti, belum terasa. Di situ akan terasa, akan kekuatan dayanya Allah kan belum. Maka jangan pernah berhenti memuraqabah, belajar muraqabah. Belajar tasawuf, belajar hakikat supaya terasa. Gitu. Ketika duduk, lalu bangun. Bangun, diam, lalu terbaring. Terbaring lalu bangun lagi, kan belum nyampe. Karena apa ya? Karena masih banyak ghaflah. Tapi sedikit demi sedikit, makanya Bapak ngomong, berniatlah sungguh-sungguh. Berniat dulu kepada Allah. Artinya berujar, bentuk berniatnya bergejolak melawan nafsunya. Tinggalkan game dulu, dengarkan dulu. Ngaji dulu, sisihkan dulu perkara-perkara yang menjadi hambatan-hambatan, yang menjadi kesukaan nafsunya, hindari dulu. Kalau betul-betul niat ingin membersihkan hati, kalau ingin muraqabahnya kepada Allah benar, bersihkan hatinya dulu. Hati juga akan terungkap. Baru ketika di dalam sholat, mengerti, merasa ada sesuatu yang menutupi, nanti akan terasa. Kalau kita rajin belajar muraqabah, belajar tafakur. Jangan sekedar ngaku, nanti dituntut kita ini semua, ya Allah. Akal kita ini menanggung derita semuanya beban di dunia ini. Dan kita yang mengalami sisa adalah keseluruhannya, jiwa kita ini, akal kita, nafsu kita di sisa. Ya. Jadi tadi menyangkut tentang penciptaan, makna daripada al-insan. Bagian kecil merangkum juga tentang qadanya Allah. Kan dulu begitu. Wah, kita ini sudah ditakdirkan oleh Allah, jadi bukan dong, begitu. Wah, kita ini jelek, sudah takdir Allah. Bukan, itu bukan. Itu kalau mengatakan ini berarti Allah memaksa kamu menjadi dongo. Kan begitu. Menjadi kufur, menjadi kafir. Tidak, itu adalah pilihanmu sendiri. Kalau kamu mengatakan kita ini kan ditakdirkan oleh Allah begini, itu artinya menyalahkan Allah. Salah yang begitu. Bukan jiwa seorang mukmin yang begitu, atau tidak mengenali kemukminan. Apa artinya iman itu? Apa artinya keimanan itu? Tidak sampai ke arah ke hakikatnya. Kita membatasi suatu peristiwa yang terjadi kepada kita,
Itu adalah takdirnya Allah, bukan kesalahan kita. Nah, itu kan pilihan kita. Enak kan enak, ngikutin nafsu itu enak. Nggak usah sholat lah, nggak buat. Catur semalaman kuat sampai subuh. Coba aja menghadap Allah setengah jam aja, lamanya kayak semalam. Gelesa sakit. Harusnya di saat ketidakbetahan nafsu, disitulah akal akan bertambah cerdas. Kalau kita ingat kepada Allah, saat nafsu bergejolak, ingin mungkur dari menghadap kepada Allah, lalu kita berusaha untuk melawan, untuk berontaknya juga, menghadap kepada Allah. Hanya dengan bantuan rahmat-Mu ya Allah, hamba mampu dengan mengatasi amarah hamba. Karena Engkau lah yang maha melenyapkan kisi-kisi, bisik-bisikan nafsu dan setan. Enak. Begitu terasa nikmat langsung meresap sampai ke jasad. Coba. Ini kesempatan. Waktu luang ayo gimana terus. Hiburan itu diperkecil di waktu-waktu aja nanti. Pas lagi. Apa namanya, capek lelah dalam tafakur sampai tertidur ya syukur sampai terlupakan semua kesenangan nafsunya, tergantikan oleh sebuah kemuliaan, amalia yang disukai oleh Allah. Begitulah akhirnya tambah suci di dalam diri kita ini. Kenapa? Karena kita banyak mentasbihkan Allah. Apa sih hakikat mentasbihkan Allah itu? Yaitu membersihkan hati itu supaya tidak mustarok ketiga ibadah kepada Allah, tidak menyekutukan, menggabung-gabungkan, mengadak-ngadakan sesuatu bersama dengan Allah. Di saat kita mahdoh ritual di hadapan Allah, kok bisanya hadir sesuatu itu, lalu kita tidak berontak, karena jelas itu kotor, sangat kotor, mengotori hati. Begitu. Enak ya, Ping. Rasa ini. Baik begitu. Allahumma sholli rahimahullah ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Makanya la yazidu fi izzihi iqbal. La yazidu, orang nambahi, tidak menambahi. Fi izzi dalam kemuliaan. Orang nambahi muliakan Gusti Allah ora. Apa? Iqbal, madepe. Min akbal alaihi, saking ngadepe ning, saking ngadep kepada Allah. Jadi menghadapnya kita kepada Allah pun ketika usul itu tidak menambahkan Allah itu tambah mulia. Allah sudah tidak butuh kemuliaan darimu. Wah, ya Allah, ini supaya kamu tambah mulia ya Allah. Aku tidak bisa. Aduh, itu kemuliaannya untuk balik untuk kita sendiri. Semakin kita merasakan agungnya Allah, semakin kita merasakan kotornya diri kita, banyaknya dosa-dosa, itu untuk kita sendiri. Itu. Allah Akbar. Terus wala yang kusumin izzihi idbaru min idbari anhu, dan tidak mengurangi min izzihi ya dari kurangan ya Allah.
Jadi tidak mengurangi dari kemuliaannya Allah. Apa tadi? Mana kaidahnya hilang di sini. Oh, ini ketemu. Wala yang kusu min izzihi idbaru min idba dari anhu. Dan tidak mengurangi dari kemuliaan Allah. Apa? Idbaru, mundurnya. Karena tidak menghadap kepada Allah. Min idbari anhu, dari tidak menghadapnya kepada Allah. Tidak mengurangi juga ini kemuliaan Gusti Allah. Mau ngadep mau tidak. Oh ya, kamulah nanti yang menanggung semuanya itu. Kitalah semua nanti sudah, kata Allah. Masya Allah ya. Ini namanya ketuhanan. Wah, ini kan dewa-dewa wes kelihatan. Nah, rahasia ibadah kita kepada Allah. Sebagian cara untuk membersihkan hati, keikhlasan kita kepada Allah. Artinya kita ibadah kepada Allah jangan ada anggapan untuk kemuliaan karena mengagungkan Allah. Supaya Allah tambah agung. Tambah agung apanya? Allahu Akbar, Allah supaya Allah tambah besar apanya? Tambah besar. Kayak gitu. Ibadah kita kepada Allah tujuannya adalah untuk diri kita sendiri, untuk membersihkan kita, manfaatnya untuk kembalikan kepada kita nanti di Darul Khulud, rumah yang abadi. Di dunia ini adalah tempatnya untuk memilih, maka di alam disebut alamnya alam pertengahan, alam musyahadah ini. Pilih di antara kedua, dunia apa akhirat. Dunia sementara, akhirat kekal. Tolong begitu. Kalau pilih akhirat, kau boleh kaya, tapi kau jangan cintai kaya itu. Mananya? Cari kekayaan untuk sebuah kewajiban, sebuah kemuliaan. Nah, ini dasar ilmu. Cari. Wajib fardu hukumnya berkaitan dengan syariat. Karena berkaitan dengan nafkah-nafkah, dengan sedekah dan lain sebagainya. Tapi jangan kau pernah cintai yang namanya dunia, karena akan membuat diri kita menjadi banyak penuh luput dan maksiat. Banyak timbul kesal, kecewa karena dunia. Dunia kan ini. Karena hari ini untung yang gak ada, kecewa karena apa? Dunia. Besok kemarin senangnya dapat untung, diuji nggak ada. Wah, padahal dua ayam. Hari ini besok menang, waduh, bagi-bagi sodako. Sekarang ayamnya kalah, kecewa. Ya itu karena dunia, begitu sudah. Hari ini muncul nomornya, wah, dibahas lagi, kan dapat pusing. Bahas yang tidak penting itu dibahas semalaman, umur buntutnya ayam ada 3 dikalikan. Aduh, ya Allah, kan dibikin pusing oleh dunia. Tidak menjaga untuk kaya, silakan. Kaya itu baik, untuk sesuatu yang baik. Jadi kalau kaya untuk sesuatu yang tidak baik, ya jangan. Itu ilmu hujah begitu. Jadi tidak melarang, tidak ada larangan. Karena makom tajir dan khasab itu Allah yang memberikan kepada kita.
Kita posisinya dalam makom kasab, ya ayo kerja segiat kamu, tapi jangan rusak kewajiban-kewajiban itu. Itu menunjukkan bahwa kita ada dalam makom kasab. Tidak terganggu dengan kerepotan-kerepotan yang selalu meliputinya. Ringan saja, biasa-biasa saja. Kerja keras, tapi ibadah tidak pernah tertinggal. Itu makom kasab. Itu pun makom tajrid. Kerja seadanya, tapi nikmat merasakannya, begitu. Menerima apa pemberian dari Allah ini lebih ridho. Kalau sudah menerima dengan niatan itu, berarti ya betul-betul ditetapkan dalam makom tajrid oleh Allah, begitu. Bukan kita yang memilih, tapi Allah yang memilihnya, yang terbaik untuk kita. Begitu. Allah, ayat terus sekali kaidah maning. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Amin. Wusulika ilallah. Qala musannif rahimahullah. Jauh berbicara Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari radhiyallahu anhu. Wusulnya kita kepada Allah. Tuwusulika ilal ilmi. Usulnya kamu kepada ketemu Allah, bihi, dengan Allah. Yang disebut usul di sini arti daripada ketemunya kita kepada Allah, karena kita nyawang hati. Pandangan hati sebut nyawang. Pandangan ma'rifat ini sebut melihat. Makanya kalau orang tidak terlena dengan penglihatan, tetapi dahulu dengan hati yang namanya nyawang, selamat orang itu. Semua tindakannya didahului oleh pemikirannya. Kadang-kadang kan orang banyak, ada yang begini kalang kabut, tidak mikir-mikir lagi. Corona, wah kalang kabut di mana? Aduh, yang kena siapa? Kalang kabut sendiri. Nggak dipikir otaknya itu. Tapi yang bingung itu ya keluarganya. Corona, orang korabut corona, kita yang bingung ya. Harusnya dipikir pakai hati, ya Allah. Mau lari kemanapun, ajal tidak akan pernah luput dari kita. Kalau memang toh sudah saatnya mau ngumpet, nggak bisa. Ngumpet dalam tong ya mati di tong. Aduh ya Allah, seluruh di air ya mati di dalam air, nggak bisa. Kurang berpikir orang kadang-kadang di saat begini. Makanya ya Allah, karena tertutup pandangannya, usulnya kepada Allah, didahului dengan berbagai macam bentuk makhluk-makhluk itu, maka ia takut kepada makhluk itu. Di hati seorang mukmin berada dalam wusta, dalam pertengahan, menanggapi kebijakannya. Yuk kita pandang kepada Allah. Juga takutnya kita kepada Allah. Makanya tidak takut, tidak berani. Karena kita menantang namanya ya angkuh, sombong, begitu kan. Kita mohon perlindungan kepada Allah, itu namanya tidak angkuh, begitu. Diungkapkan dengan syariatnya apa? Mau dibuntel mulutnya, ya silakan, begitu. Ya hati-hati dalam makannya. Penyakit itu tumbuh itu dari makanan dan minuman. Kalau dari jalan-jalan itu waktu nanti orang itu nempel di tembok kena lagi, opo mikiri, tidak ada yang dipegang. Ya sekarang di tangannya aja udah. Itu kan begitu, apa teori daripada akal begitu, kemampuan yang terbatas kepada makhluk begitu. Satu orang ini membawa virus,
nempel di setiap pohon biru kadung celek-celek. Waduh, mubin nempel, mubin kena. Waduh. Apa yang dipegang mubin semuanya mengandung virus. Sampai pecinya bervirus. Kenyataannya satu bangker berapa orang sih? Kalau memang dinyatakan satu orang ini virusnya kadung celek-celek. Ya Allah, Robi. Aduh, tanggapan apa? Itu kan pandangan fasik begitu. Ya, itu tanggapan fasik sudah. Yang penting kita ada solusi aja begitu. Mohon kepada Allah lah sesungguhnya begitu. Ya, begitu. Jadi usulika ilallah, usulika ilal ilmi. Jadi makna daripada usulnya ketemunya kita kepada Allah itu ketemunya kita kepada ilmu. Artinya nyawang Allah. Apa yang kita lihat, maknanya kita pandang. Lalu kita ingat, di situ itu maknanya kita usul begitu. Lihat lampu, iya Allah subhanahu Allah bikin lampu lewat akalnya manusia. Ini kan begitu. Jadi begitu kita lihat Allahnya dulu. Aw qablahu aw ba'dahu aw indahu. Begitu. Nah, itu perjalanannya orang-orang mukmin kan begitu. Apa yang ia lihat ingat dulu kepada Allah. Subhanallah, kau ciptakan manusia untuk mengadakan sesuatu. Begitu. Hadirlah ini HP anak kamu kan sekarang. Aduh. Dari dulu ke dulu terus perubahan Allah itu terus tidak akan pernah berhenti beramal Allah itu. Dari dulu yang belum pernah ada, sekarang ada. Entah nanti tahun kita zaman kita nggak ada, apa lagi yang mau diadakan. Kita tidak tahu. Mungkin ada HP segini, mungkin dicincin. Aduh, enggak mau, mungkin hidung bisa ngomong. Ya, subhanallah, kan begitu. Nah, makanya manusia ini adalah madhar kudrotillah. Penjelasan dari Allah nyata. Dan itulah pernyataan Allah bahwa Allah itu nyata maujud. Apa maujudnya kita ini? Itulah ilmunya Allah, itulah geraknya Allah, itulah afalnya Allah. Apa yang diragukan ya? Gitu. Iya, baru yakin subhanallah. Makanya gitu kan subhanallah. Kita ingat Allahnya dulu. Dan mengatakan orang itu pintar, yang bikin manusia itu yang pintar. Sehebat-hebatnya orang berbicara, apa itu langsung aja kepada di sisinya itu. Subhanallah, kok ciptakan manusia begitu pintarnya. Sampai bikin kapal. Sampai apa debat begitu, akal yang berjalan. Tapi yang hebat itu yang bikin akalnya itu. Sudah, kalau orangnya ya akan mati kan begitu, orangnya akan mati itu. Apa hebat apa, kalau hebat dia nggak akan mati. Kalau hebat dia nggak bakalan mati, kalau dia kuat nggak bakalan koit itu. Orang nggak tahu besok misalnya, aduh di rumah saya kenapa kena corona, baru kena corona. Itu katanya hebat apanya, nggak ada yang hebat, semuanya sudah. Sebab wa illa jika tidak dimaknai demikian, bahwa wusulnya kita kepada Allah yaitu dengan cara memandang sesuatu lalu ingat kepada Allah. Jalla, kan begitu. Fajalla mangka maha agung. Allah, Rabbuna Tuhanku ayat asallah. Bihi syai'un. Ketemunya Allah bihi itu dengan Allah syai'un apa sesuatu. Jadi salah begitu. Kalau tidak dimaknai demikian bahwa makna daripada wusul itu adalah nyawang sesuatu dengan mata hati lalu ingin kita ingat kepada Allah, itu maknanya kita ketemu Allah. Nanti tambah dekat nanti baru kepada kita sendiri. Ya Allah, iya. Yang aku ini Adam. Tapi begitu. Aku adalah Adam. Maha suci engkau nyata di dalam Adam. Begitu. Aku tiada menjadi ada karena kau dah yang mengadakan. Banyak ini tuh, berapa jam ini? 1 jam, setengah jam harganya mahal. Udah begitu aja ya, Bu. Datangnya terakhir. Tapi sudah lewat situ.
Oh iya sudah, mudah-mudahan lah banyak yang diterima dalam bulan puasa ini. Begitulah perjalanan seorang beriman. Jika betul-betul mau mengimani, ayo dimuraqabah penjiwaan kita pada kehidupan ini dijiwai. Itu sangat membantu menghilangkan kesombongan, keangkuhan dari diri. Apa yang ada dalam nafsu kita ini itu bisa membantu gitu. Dengan kita memuraqabah penjiwaan kepada keberadaan manusia sesungguhnya, baru gitu. Kita hadapkan kepada Allah apa yang ada dalam diri kita, hampalah semuanya. Jangan coba-coba mengaku milik Allah. Kita hebat, kita pintar, kita ayah sudah. Itu padanya kita masuk lagi ke tanah, jadi bibitnya lagi gitu. Itu aja. Nabinya Abdullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa dina maulana Muhammad. Wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabatina sahabati rasulillah ajma'in hamdan yu'afina ma wa yukabu ma sidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wa taqbilana biha min jami'il hajat wa hajat biha ya Allah bidurusil ilmi ya wa tarfa'una bi indaka ala darajat wa tuballighuna bi min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim siratal anbiya wal mursalin wa awliya wasiddiqin wassalihin. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa ma rabbuna shighara waj'alna jami'a awladi wa talami min ahli tawabil wa alil mutatahhirin wa alil maghfirah ya Allah wa al istiqamah wa alif fahmi min ayatika ya hadi ya alimu ya khabiru ya mubin ya hafid ya latif ya nasir ya wakil ya Allah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ftah lana futuhal arifin wa bi rahmatika wa syafaati rasulika wa bi karamin jami' awliyaika. Allahumma ftah lana khidmataka wa ansur alaina rahmataka ya hadzal jalali wal ikram. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Billahi rabbil alamin. Al-Fatihah.